Kalau sudah melihat dengan qalbu, fa'alimahu fakhasyahu, maka dia kenal, maka dia akan khasyah, akan muncul rasa takut. Kalau muncul rasa takut berarti ahsanal adab, ya. Apabila dia sudah mengenal, qalbu sudah mengenal Allah, khasyahu, maka qalbu akan takut kepada Allah, segen nama Allah. Kita ini kalau belum kenal orang, terus lonong boy aja, ya. Tapi kalau idza arafna syakhsan annahu za hurmah, ya, za haibah, nata'addab bihi. Wa in lam na'rif, la nata'addab bihi. Ya. Kalau kita nggak kenal, kecengin aja kan. Ya. Coba antum ketemu orang, ternyata dia jenderal. Oh, ternyata dia menteri, ternyata dia presiden, ternyata dia kiai. Tadinya kedua blok balik depannya, ya. Karena kita nggak faham, kita tidak ada adab. Enggak khasyah. Jadi khasyah itu indi al-khasyatu husnul adabi. Ma hiya al-khasyah? Indi al-khasyah husnul adabi. Orang yang sudah takut kepada Allah, adabnya bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kenal sama guru, kita ta'zim, berhusnul adab kepada guru. Udah kenal dengan wali Allah, la ta'addab bih wa huwa min sya'airillah. Ya, dia syiar-syiarnya Allah di bumi. Kalau nggak ada wali yang zikir, itu Ka'bah diangkat Allah loh. Nggak ada nih Ka'bah, nggak ada nih wali, Ka'bah diangkat Allah kiamat. Jadi bumi ini bertahan bukan karena Al-Hajar Aswad. Jadi salahul ard laisa min ajli al-Ka'bah. Salahul ard biman tafa haula al-Ka'bah. Ya. Jadi bumi ini masih baqa, masih salah, masih baik karena ada orang tawaf, bukan karena tempat tawafnya. Tapi karena Allah memuliakan tempat tawaf itu, min ajli anna Allah syarrafa hadhihi yani al-amakin, ya, Allah muliakan tempat-tempat ini, ya, maka kita juga nukrimnya. Sebagaimana Allah menghormati Ka'bah, kita hormat kepada Ka'bah. Kemudian Allah memuliakan Hajar Aswad, kita memuliakan, ikram kepada Hajar Aswad. Sayyidina Umar kan debat sama Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Umar, laula an ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluk, ma qabbaltuk. Hadha Sayyidina Umar. Kalau aku nggak lihat Nabi cium kamu, saya nggak perlu cium kamu. Itu babnya bab jalal. Jadi Sayyidina Umar walayahnya walayatul jalal, kewalian jalaliyah. Sayyidina Ali, kata Sayyidina Umar, anta la tanfa wa la tadur. Siapa yang ngomong? Sayyidina Umar. Kamu ini Hajar Aswad la tanfa wa la tadur. Enggak memberi manfaat, enggak memberi mudarat. Sayyidina Ali tawaf di belakang. La ya Sayyidi, yanfa wa yadur. Tanfa wa tadur. Ya, justru dia yanfa. Kenapa? Nabi mengatakan Hajar Aswad minal jannah. Ya. Yang qabbalahu, yang menciumnya, maka dia akan datang yaumul qiyamah yashfa liman qabbala. Ya, bagi yang menciumnya karena tulus ikhlas, nanti itu akan memberi syafaat. Tapi batu itu mulia, hal hajar itu mulia karena ada Nabi Ibrahim yang mengangkat. Tapi kan Allah takdirkan jatuh, benar gak? Lalu siapa yang angkat yang kedua kali? Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beruntunglah kita min ummati Sayyidina Muhammad. Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad. Fayakunu, mana lagi? Wa innama yunalul ilm minal fatah. Ilmu itu hanya dicapai karena futuh, Allah buka. Kalau Allah nggak buka, nggak nyampe. فإذا فتح الله له شاهد الأشياء ببصر قلبه فعلمه فخشيه, baru bas, ya. Apabila Allah sudah bukakan bagi dia, ini yang disebut terbukanya hijab, ya. Syahadal asya yubsir, ya, qalbuh, lalu memandanglah qalbunya. Nah, ini bisa dilihat, bisa dibaca dengan cara lain, bi basari qalbi. Bukan lagi dengan bibasari ainai, tapi dengan bibasari. Ini yang berat. Antum
melihat orang dengan mata ini atau dengan mata ini. Orang yang melihat dengan kolbu, terus ada wali nyamar, pakai baju kaos. Ada wali nyamar, pakai anting. Ada wali nyamar, di depan antum nggak sholat. Di depan antum nggak sholat, bukan berarti dia nggak sholat. Itu nguji aja. Ya, gimana? Mau lihat pakai mata ini? Kalau begitu siap-siap nanti tertipu, ada wali palsu, dia pakai serban, dia pakai kopiah, pakai baju kayak baju kiai. Kiai yang soleh kan begitu. Yalbas libas as-salihin wa huwa minal jahilin, sayyidul fasidin. Lakin yalbas zai al-alim, zai wali. Ya. Karena orang awam itu membayangkan wali itu sorbanan, imamah, jubah. Tasbih, subhan. Bayangan orang awam. Sekarang dikasih wali, dia nggak pakai baju orang soleh. Ya? La yalbas libas al-alim, libas al-ulama. Ya, malam tadi ada aja nanya gitu, Buya, kalau ngikut dia pakai anting gimana sih? Aneh begitu, ya. Makanya aneh bilang, antum kalau deket-deket banget sama guru aneh, takut kebakar. Bukan aneh ngelarang sebenarnya, takut antum aja kebakar. Ya. Kita mah senang ada murid dekat sama guru kita. Kan beban kita habis. Antum kira aneh senang banyak murid? Beban. Ya. Enggak senang aneh banyak murid. Tapi karena tugas dari guru, ya udah kita terima, kan memang tugas. Kalau udah tugas, Allah intan surullah ya surga. Ya, kan semuanya nanti, kan sebagian udah ketemu guru saya. Ya. Thariqah Khidriyah Al-Muhammadi. Maka Naqsyabandiyah saya menjadi Naqsyabandiyah Al-Khidriyah Al-Muhammadi. Syaziliyah saya jadi Syaziliyah Al-Khidriyah Al-Muhammadi. Di-upgrade kepada usulnya. Jadi kalau ada di fikih itu, fikih furu, ada fikih usul, ini ke usulnya udah. Ya. Usulut turuq as-sufiyah. Itu Khidriyah Muhammadi. Dua aja deh. Itulah thariqahnya Nabi Muhammadi. Sayyidina Al-Khidr thariqahnya Al-Muhammadi. Ya. Dan itu semua dipersiapkan untuk akhir zaman ini, ya. Bedanya apa? Kalau di usul ngomongnya ma'rifat, ilmu, ma'rifat ilmu, ma'rifat ilmu. Kalau di furu ngomongnya aurat, riyadhah, mujahadah. Mau aneh suruh antum kholwat 40 hari. Ya, aneh juga nggak mau. Ya, paling-paling pas puasa ngamalin sunnah Nabi, i'tikaf asyara ayyam ya al-awakhir, paling-paling itu. Itu kan standar ya. Mau kholwat 40 hari. Orang 3 hari juga yang kabur. Ada kawan baru 2 hari minta pulang, ya salam. Pulang sono. Kita nggak butuh kok. Ya. Nahnu la nahtaj. La nahtaj ilal muridin. Nahnu nuridullah. Ya. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Kalau sudah terbuka futuh kolbunya, maka dia memandang dengan kolbu, maka dia nggak tersilaukan lagi oleh anting, oleh rambut berwarna, oleh main PS, main kartu. Kan itu nyamar-nyamar aja. Karena selama ini antum melihat wali itu begini, boleh ketipu dah. Udah berapa kali kita ditipu oleh orang berpakaian soleh, ternyata batinnya bukan waliullah, bukan waliur rahman, waliur syaitan. Ya, memecah belah umat, memunculkan kebencian di tengah umat, mau lagi. Ya. Ini pesan-pesan semua. Jadi kejadian beberapa tahun ini, Allah sedang menegur kita semua. Kita ini memandang bil qalb atau dengan ini. Ya. Maka kitab ini nyindir kita semua termasuk saya ya. Pentingan loh. Ya. PKI. Waktu saya ke Madura, itu ada salah satu pemimpin di sana dituduh PKI. Kakek dia dibunuh PKI, masa dia pro PKI? Ternyata begitulah politik. Ya,
Saya bilang aja, maaf Pak Bupati, saya kan nggak nyoblos ente. Tapi saya juga nggak pro, nggak kontra. Kita ngomong apa adanya. Ya. Dan ternyata orang-orangnya baik. Ternyata saya masuk ke pesantren-pesantren yang habis panas isu politik. Makanya setiap kali tawasulan kepada Sayyidina Syekhana Khalil, perintah yang suruh itu omongin masalah ini, bahwa politik bukan bagian dari iman. Politik bukan bagian dari iman. Politik bukan beda agama. Ikhtilaf as-siyasi bukan ikhtilaf ad-dini. Ya. Itu terus setiap tawasul. Akhirnya beberapa kali supaya saya nggak begitu, ternyata beliau di alam sana marah kepada cucunya, murid dari muridnya yang bertengkar masalah politik. Itu yang saya dapatkan ketika ziarah ruhani dengan beliau, ya. Nggak tahu antum terima atau enggak, cuma itu menyedihkan. Gimana sih kita ngeliat anak kita tengkar? Seneng nggak? Di rumahnya anak tengkar kaplang satu-satu. Kalau lagi tenang, begitu kalau kita dulu di rumah yang tengkar-tengkar sikat. Dan Syekhana Khalil ini kan wali yang kalau menurut masyaikh kita, wali setelah sunan-sunan yang 9 itu, yang bisa ngejar makomat mereka itu cuma Syekhana Khalil. Qaddasallahu sirrah. Ya, sudah masuk. Kalau sudah melihat dengan qalbu fa'alimahu fakhasyahu, maka dia kenal, maka dia akan khasyah. Akan muncul rasa takut. Kalau muncul rasa takut berarti ahsan al-adab, ya. Wa idza iltazama al-qalb al-khashyata hasyahu Allah bil mahabbah fayakunu bil khashyati mu'tasiman mimma karaha Allah tabaraka wa ta'ala mahma daqqa aw jalla wa yakunu bil mahabbati munbasitan fi umurin dha syuja'ah, ya. Wa idza iltazama al-qalbu al-khasyah hasyahu Allah bil mahabbah. Apabila qalbu sudah mulazamah, sudah tetap dalam cinta, dalam khasyah, dalam husnul adab, hasyahu Allah bil mahabbah, Allah akan penuhkan qalbu dengan cinta. Ini rumus. Idza iltazama al-qalbul khasyah, jika qalbu sudah intens berlatih husnul adab, berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada kasih Allah, hasyahullahu bil mahabbah. Jadi biar gampang, setiap ketemu kata khasyah di kitab ini maknakan husnul adab zahiran wa batinan, ya. Fayakunu bil khasyati mu'tasiman mimma kariha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan khasyah itu si hamba yang punya qalbu akan mu'tasiman, akan menjaga diri. Ini bukan mu'tasim berpegang, menjaga diri. Mimma karihallahu subhanahu wa ta'ala. Dari apa yang Allah benci. Allah bencinya apa di kolbu? Antum punya kekasih, yang antum gak suka dari kekasih kita apa? Kalau kolbu dia iltafata ila ghairina. Indak habibah, idza iltafatat qalbuha ila ghairina, asbahta mubghidan, sah? Ya, jadi kalau kita cinta seseorang, terus dia ngelirik orang lain, kita nggak rela loh. Mahma daqqa au jalla, selama dia daqqa au jalla. Apa arti daqqa? Mana daqqa? Nah, au jalla aksa, ya. Dia kemudian memperhatikan sesuatu yang kecil, yang detail, hati-hati, ya. Yang halus ataupun jalla, yang kasar, yang besar, yang zahir. Wa yakunu bil mahabbati munbasitan fi umurin dha syuja' wala syuja'? Syuja'. Nah, maka dengan cinta itulah semua urusannya dia bawakan dengan penuh keberanian, ya.
Jadi orang kalau di kolbunya sudah ada ma'rifat, nggak ada takutnya, urat takutnya hilang. Ya, jadi kalau orang nanya, kenapa nih yang ngajar dari ribat nih berani-berani? Insya Allah di kolbunya ada mahabbah. Ya, insya, semoga Allah tidak mencabut mahabbah itu. Kalau mengikuti kalam daripada Heraklius, ya, Herakla, innal iman idza dakhala bi syashatil qulub, iman kalau dia masuk ke dalam kalbu, la yakhruj abadan, dia tidak akan pernah keluar lagi. Semoga kita termasuk orang yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Maka teman-teman yang sudah zikir kalbu, itu getaran yang pernah antum merasakan baik ketika istighfar, ada yang merasakan getaran saat sholawat, ada yang getaran saat fatihah, ada yang getaran saat doa, ada yang getaran saat zikir masuk Allah. Itu tidak akan pernah hilang. Cuma kejadiannya tidak akan terulang. Ya, jadi hal atau ahwal la yatakarrar. Innama yaqa' marrah wahidah fil hayah. Jadi hal itu cuma terjadi sekali. Keteraz gitu ya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu hanya terjadi sekali. Enggak terjadi berkali-kali. Ya, maka ketenangan yang didapat oleh asbab itu beda. Nanti ke depan dia naik terus, nggak ada yang turun. Selama antum masih mulazamah dengan syuyukh, rutin ngaji dengan guru, mengamalkan zikir yang diajarkan, dia akan naik terus, naik, bertahap. Ya, insya Allah. Nah, ini sudah akhir zaman. Maka kitab-kitab begini naftah. Ya. Dulu ulama'una, yani yamna al-talamiz ay yaftahu hadhihi al-mu'allafat. Ya. Dulu masyayikh kita ngelarang murid-muridnya baca buku-buku begini. Hatta Muhammad Abduh itu melarang murid-muridnya baca Futuhat al-Makkiyah. Muhammad Abduh, rajul zaki, imam azim. Wa in kana fi ba'di ulama yang ada ulama yang kritik beliau. Tapi itu orang cerdasnya bukan main. Itu masih ngelarang muridnya baca Al-Futuhat Al-Makkiyah. Sekarang nggak ada ceritanya lagi. Ya, sekarang dibuka semua. Sesanggupnya kita buka. Ini kan kitab disuruh untuk dibaca, bukan untuk disembunyiin. Ya nggak? Sah? Falau tarakallahu al-'abda ma al-khashyati lanqabada wa 'ajiza an katsirin min umuri. Walau tarakahu ma'al mahabbati wahdaha lastabadda wa ta'adda li'anna an-nafsa tahayyaja bi bahjatil mahabbah. Jadi ada khasyah, ada mahabbah. Tidak murni khasyah, mesti ada mahabbah. Tidak murni khauf, asadar raja. Kalau cuma rasa khasyah, husnul adab, iwuh pakai wuh kata orang Jawa, nggak jalan-jalan, nggak maju-maju. Maka sesekali antum harus berani beda pendapat dengan aneh. Ya. Bukan sul adab niatnya, tapi kita melihat sesuatu kayaknya nih maslahatnya lebih besar. Tanpa berniat sul adab, pakai kalimat itu. Makanya Rasulullah SAW ketika ada sahabat punya usulan, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, apakah ini bagian dari wahyu? Nabi mengatakan tidak. Izinkan aku berpendapat. Begitu. Berarti benar cintanya kepada Rasulullah SAW. Takut nyinggung adab. Jadi beliau keluar dari bab khasyah masuk ke bab al-mahabbah. Kan kita begitu karena cinta juga. Kalau nggak cinta ngapain kita begitu? Jadi orang khasyah terlalu husnul adab, dia nggak balance dengan mahabbahnya, akarnya nggak kuat. Nanti ya gurunya begitu ikut aja semua. Akhirnya nggak ada kemajuan. Ya. La yataghayyar wa la yataqaddam, ya. Harus ada teguran. Berarti antum nih, saya kan manusia biasa. Ada yang aneh dari diri saya atau afal saya, menurut antum nih kurang oke. Tanya dulu, ini bagian dari ahwal tuh bukan? Gitu ya. Ini bagian dari isyarat qalbiyah tuh. Kalau bukan, izinkan kami punya usulan. Jangan menyalahkan. Cari diksi-diksi yang enak. Kan saya juga manusia, nggak mau tersinggung juga. Kalau saya tersinggung juga nggak enak. Antum bayangkan, kita kenal aja disindir nggak suka. Gimana? Udah nggak kenal terus ngujat-hujat. Saya nih nggak kenal sama pemimpin fulan. Terus saya hujat-hujat, pasti dia nggak terima. Karena kenal aja belum tentu terima. Jadi kalau mau menasihati pemimpin,
Gunakan bahasa yang bagus. Ya. Kalau nggak senang sama pemimpin, gunakan kritik yang tidak membuat dia tersinggung. Bisa nggak? Mau guru kayak, mau kawan kayak. Ya, makanya tim hikmah kalau bulat-bulat saya bilang bubarin aja. Ya. Kita bukan mau tekar, kita justru mau nyelesain masalah, malah bertambah banyak masalah dengan tim hikmah. Alhamdulillah itu pelajaran semua. Bahwa berjuang itu harus siap memimpin dan dipimpin. Ada saatnya kita memimpin, ada saatnya kita dipimpin. Ada saatnya kita santai. Ya. Saatnya guru itu harus bergaya kayak murid. Nggak boleh dia goyah-goyahan terus, tegang ntar muridnya. Bisa-bisa utus urat kepala itu. Ya. Baik. Nah, jadi Allah tidak akan tinggalkan kekasihnya hanya dengan khasyah. Allah akan imbangi, ada sisi mahabbah, atau bahasa lainnya ada khauf, ada rajaknya. Karena kalau dia cuma khasyah, nggak jalan-jalan, inqabada, dia akan diem pasif. Wa ajiza an katsiri min umuri, dia nggak akan sanggup, nggak enak. Nah, saya ketemu mahasiswa udah S2, udah S3, saya bilang, ulama dulu itu minta dikritik, ente nggak mau kritik, nggak enak Pak Ustaz, nggak enak dokter, nanti kalau saya kritik saya kualat. Oh, aneh jamin ente nggak kualat, kalau ketemu tadi akhirat malah minta maaf dia, atau terima kasih dia, nggak enak. Ah, jadi ini kita ini orang-orang zaman ini terlalu lebay membayangkan ulama terdahulu. Ulama terdahulu tuh nggak secanggih sekarang loh. Untuk dapetin bahan sekarang, bahan data, maraji, referensi, lebih mudah sekarang. Atau tinggal download kan. Di handphone bisa, di smartphone bisa, di tablet bisa. Ya, apalagi kolbunya bisa download, enak sekali. Al-kolbu, fi download. Download tahmil sah? Ya. Tahmil al-qalbiyah min al-hadrah al-jabarutiyah. Insyaallah. Jadi Play Store, Play Jabarut. Ya, bisa. Syaratnya apa? Play Store nggak bisa kecuali ada nama email. Ingat ilustrasinya? Maka qalbu ruh tidak akan bisa. La mastata'a yahmil illa wa fihi ismun. Aywa. Insyaallah. Walakinnah تبارك اسمه لطف به فجعل الخشية بطانته والمحبة ظهارته. Jadi Allah itu membuat balancing, ya, zahirnya mahabbah, batinnya khasyah. Dan kadang dibalik, zahirnya khasyah, batinnya mahabbah. Begitu terus. Fanzur, ya, maka perhatikan kita lagi di hal dan makom yang mana. Ada saatnya antum kalau lagi ngaji begini pakainya apa? Khasyah. Tapi kalau di lapangan kadang khasyah, kadang mahabbah. Udah begitu aja terus. Kita kalau sayang sama anak, itu gampar dia kalau dia salah. Ya. Dia memegang sesuatu nih. Kalau kita nggak pukul tangannya, dia memegang sesuatu yang berbahaya. Pukul tangannya, tarik keras supaya nggak jatuh. Begitulah guru kepada murid. Kalau masih bisa ditarik, dia tarik keras. Walaupun si murid bilang, ngapain sih? Kok begitu sih, kasar amat? Kok nyindir-nyindir mulu sih? Ya salah.